Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolenta Cinora Cindinge, mahasiswi Psikologi Undana semester 6. Di video ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi. Materi yang akan saya bawakan di sini yaitu mengenai gangguan impuls kontrol atau impulse control disorder. Nah, kita mulai yang pertama yaitu mengenai pengertian dari gangguan impuls kontrol atau impulse control disorder. Impulse control disorder atau disingkat ICD adalah keadaan di mana individu tidak dapat menolak suatu impuls atau dorongan untuk mencapai sebuah reward atau kesenangan dan dilakukan tanpa berpikir panjang. Individu-individu yang mengalami ICD kurang mampu untuk melawan dorongan batin mereka, sehingga ICD merupakan suatu permasalahan yang nampaknya cukup besar terhadap produktivitas kehidupan individu tersebut. ICD dikategorikan sebagai gangguan psikiatri di bawah DSM-4. Terdapat beberapa penyakit mental yang termasuk dalam gangguan kontrol impuls, yaitu yang pertama, gangguan menentang oposisional atau oppositional deviant disorder. Merupakan suatu pola negativistik, permusuhan, dan perilaku menentang yang terus-menerus tanpa adanya pelanggaran yang serius terhadap norma sosial dan hak orang lain. Gejala yang paling sering dari gangguan menentang oposisional adalah sering kehilangan kendali, sering berdebat dengan orang tua, sering secara aktif menentang atau menolak mematuhi permintaan atau peraturan orang tua. Kemudian yang kedua ada intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder merupakan sebuah gangguan saat seseorang mengalami kegagalan dalam mengontrol rasa marahnya dan memiliki dorongan untuk bertindak secara kasar. Kemudian yang ketiga yaitu conduct disorder. Conduct disorder merupakan gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu, dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku jenis ini biasanya gemar berbohong dan menipu, bahkan tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti vandalisme, berkelahi, atau melukai orang. Kemudian yang keempat ada piromania. Piromania adalah gangguan impuls ketika pengidapnya tidak dapat menahan diri untuk melakukan tindakan berbahaya menyulut api. Seseorang dengan piromania akan merasakan perasaan lega atau puas ketika berhasil melakukan menyulut api. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada kleptomania. Kleptomania ini adalah gangguan di mana keinginan yang konstan dan tak tertahankan untuk mencuri. Kleptomania termasuk penyakit mental dalam kategori gangguan kontrol impuls. Biasanya mencuri barang-barang personal yang nilainya tidak terlalu mahal. Kemudian kita masuk pada bagian karakteristik gangguan kontrol impuls, yaitu yang pertama, individu tidak dapat menahan suatu serangan atau godaan untuk melakukan suatu tindakan yang berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan, mereka merasakan suatu rangsangan yang meningkat. Kemudian yang ketiga, saat melakukan tindakan, individu dengan gangguan ini merasakan kesenangan, kegembiraan, atau pelepasan. Kemudian yang keempat, segera setelah melakukan tindakan tersebut, individu mungkin merasakan penyesalan yang murni, mencela diri sendiri, atau mungkin tidak merasakannya. Kemudian kita masuk pada bagian onset dan prevalensi. Poin A, gangguan menentang oppositional atau oppositional deviant disorder.
Onset dari gangguan ini biasanya muncul selama usia prasekolah dan jarang muncul setelah masa remaja awal. Prevalensi gangguan oposisi berkisar antara 1% sampai 11% dengan perkiraan prevalensi rata-rata sekitar 3,3%. Tingkat gangguan menentang oposisi dapat bervariasi tergantung pada usia dan jenis kelamin anak. Kemudian yang kedua ada intermittent explosive disorder. Onset gangguan ini ditandai dengan timbulnya perilaku agresif yang berulang, bermasalah, dan impulsif paling sering terjadi pada akhir anak-anak. Kemudian yang ketiga ada conduct disorder. Onset gangguan ini dapat terjadi sejak tahun-tahun prasekolah, tetapi gejala signifikan pertama biasanya muncul selama periode dari masa kanak-kanak hingga remaja pertengahan. Perkiraan prevalensi populasi 1 tahun berkisar dari 2% hingga lebih dari 10% dengan median 4%. Prevalensi gangguan perilaku tampaknya cukup konsisten di berbagai negara yang memiliki perbedaan ras dan etnis. Tingkat prevalensi meningkat dari masa kanak-kanak hingga remaja dan lebih tinggi di kalangan pria daripada di kalangan wanita. Kemudian yang keempat ada piromania. Tidak ada cukup data untuk menentukan usia tipikal saat onset piromania. Hubungan antara pembakaran di masa kanak-kanak dan piromania di masa dewasa belum didokumentasikan. Prevalensi populasi piromania tidak diketahui. Kemudian yang kelima ada kleptomania. Usia saat timbulnya kleptomania bervariasi, tetapi kelainan ini sering dimulai pada masa remaja. Kleptomania terjadi pada sekitar 4% sampai 24% orang yang ditangkap karena mengutil. Prevalensinya pada populasi umum sangat jarang, sekitar 0,3% minus 0,6%. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir yaitu penanganan dari gangguan impuls kontrol, yaitu yang pertama dengan pemberian obat-obatan. Tindakan impulsif bisa menjadi gejala gangguan psikologi seperti attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD dan gangguan bipolar. Untuk menangani ADHD, dokter dapat meresepkan obat-obatan seperti amfetamin, dextroamfetamin, atau metilphenidate. Sementara itu, perilaku impulsif karena gangguan bipolar bisa diatasi dengan pemberian obat antimania. Pemberian obat-obatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi serta mengatasi gangguan mental yang menjadi penyebab munculnya sikap impulsif. Kemudian yang kedua yaitu psikoterapi. Penanganan gangguan impuls juga dapat dilakukan dengan psikoterapi berupa dialectical behavior therapy atau DBT dan terapi perilaku kognitif. Melalui metode psikoterapi tersebut, pasien akan dibimbing dan dilatih untuk mengurangi perilaku impulsif serta meningkatkan kemampuannya dalam berpikir sebelum bertindak. Dengan mengubah pola pikirnya, pasien akan mampu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai gangguan impuls kontrol. Semoga bermanfaat. Terima kasih.